merusak keturunan. Merusak anak cucu awak. Kalau pulang tahun dan Allah Bapak terbawa nanti rezeki yang tidak halal tak makan awak. Itulah kadang-kadang anak susah diatur. Anak membangkang ke orang tuanya, tak patuh ke orang tuanya. Ternyata di antara sebabnya benar bisa jadi awak terlupa membawa pulang rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Indra Suherman SHI MAI, mana beliau tidak hadir dalam bersama kepada Ustaz waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan anak-anak kami yang sepertinya sudah siap dengan catatannya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari yang ke-21 ini, betul Bapak Ibu? Berarti sudah kesempatan Lailatul Qadar dalam salah satu hadis Rasulullah. Maka mari kita bersungguh-sungguh Ibu dan Bapak di 10 Ramadan yang terakhir ini beramal ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah akibat memakan yang haram dan syubhat. Akibat memakan yang haram dan syubhat. Ini berat kajiannya Bapak. Ini kajian-kajian terhadap apa yang kita konsumsi. Apakah sebenarnya betul-betul sudah halal semuanya, atau jangan-jangan kita termakan yang haram atau yang syubhat, yang nanti akan kita lihat apa pengaruhnya. Yang pertama dulu kita lihat dasar beberapa dalil yang sesuai dengan kajian kita malam hari ini. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang kami bacakan di awal tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma
mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang ada di bumi ini, yang terdapat di bumi ini, yang halal lagi baik. Yang pertama berapa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita manusia makanlah dari apa saja makan yang ada di bumi ini, di dalam bumi ini. Tapi ada dua di sana indikasinya. Yang pertama halal, yang kedua baik. Halal itu apakah halal dari zatnya? Barang itu makanan halal, ini semua jenis makan yang halal, atau halal dari cara mendapatkannya? Halal jenis yang kita makan dan halal cara mendapatkan sabalun kita makan. Ini perlu diperhatikan, teman-teman. Karena kita bisa menjaga halal dari segi zatnya. Mungkin tadi kita berbuka itu, ada yang makan dengan ayam, ada makan onde-onde, ada makan kola. Itu adalah semua jenis makanan yang halal. Yang halal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah uang yang kita dapatkan untuk membeli ayam itu, membeli kola itu, onde-onde segala babukan itu dari uang yang halal atau tidak? Inilah pilihan kita. Kalau uangnya tak halal, kita gunakan untuk makan babuko, anak istiawa, berarti kita sudah membawa makanan yang haram ke dalam rumah kita. Jika kajian memang halal-haram harus kita buka. Nah, jadi ayat tadi mengatakan, wahai manusia, makanlah dari semua makanan yang ada di bumi ini dengan catatan halal dan thayyibah. Halal. Kemudian thayyibah. Thayyibah ini baik untuk tubuh. Tidak semua makan yang halal baik untuk kita masing-masing. Kenapa? Orang kalau punya sakit tertentu dilarang makanan tertentu walaupun halal. Contohnya kalau asam urat berapa pantangannya apa, Bu? Makan kacang-kacangan. Iya, Pak. Ini di antaranya. Orang kalau darah tinggi kurangi makan dia. Itu kan di antaranya. Ini bagian dia halal. Tapi adalah ini tidak baik bagi dia. Nah. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan dalam persoalan makanan. Tadi yang kita makan. Karena ini berhubungan dengan di samping langkah syaitan semuanya itu adalah kita tidak boleh ikuti, tetapi ini dikhususkan ayat tentang persoalan makanan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu bagi kamu adalah musuh yang amat nyata. Ini satu dasar. Kemudian juga dasarnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 juga ini berdekatan dengan ayat ini berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah yang kamu hanya menyembah kepadanya. Ini yang pertama dulu persoalan makan halal dibenarkan. Nah, kemudian persoalan syubhat. Ada hadis yang cukup panjang. Ini hadis dari An-Nu'man bin Bashir bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ini di sekolah tanya persoalan syubhat dibenarkan. Apa kata Rasulullah? Innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Gopak kalau halal kalau jelas, karena mungkin sudah jelas dari segi dalilnya, dan jelas dari segi zatnya. Jadi innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, Pak. Sudah jelas. Wa innal harama
bayyinun. Yang haram itulah jale pulo unggul-unggulnya. Yang halal jale, yang haram jale. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Dan di antara keduanya yang tak jale halal, tak jale pula haramnya, ada posisi yang keduanya kenapa? Di sana kerjaan itu namanya ada persoalan mutasyabihat, persoalan yang syubhat. Kalau yang halal lah jale, yang haram jale. Tapi ada perkara yang di antara keduanya, istilahnya bahasa di surat, inilah yang namanya syubhat. Lalu bagaimana dengan syubhat ini? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah mengetahui kebanyakan manusia di dalam persoalan yang syubhat. Karena syubhat kadang-kadang menganggap boleh, nah, kadang-kadang mencari dalil yang mengatakan kebolehan. Tetapi sebenarnya ada, Rasulullah mengajarkan kepada kita namanya adalah itu namanya wara', kehati-hatian. Lalu disambung hadis lain Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi." Maka Rasulullah, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat. Jadi yang syubhat itu yang tak jalan itu, yang meragukan itu, siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Berarti dua tol. Kalau syubhat yang tak jalan, kenapa? Kita tinggalkan karena kita wara' hati-hati. Rasul mengatakan kita sudah menyelamatkan yang pertama agama, yang kedua adalah kehormatan kita. Berarti terhormat orang-orang yang meninggalkan syubhat. Dan yang haram tak syubhat pun dia tinggalkan. Nah, lalu disambung hadis yang artinya, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh kepada perkara haram. Siapa yang mendaki-daki ke syubhat, sabarnya itu lebih berpeluangnya jatuh kepada perkara yang haram. Jadi dakiknya ke haram. Makanya Rasul menyuruh kita meninggalkan. Nah, diumpamakan aslinya Rasulullah seperti seorang pengembala yang mengembala di sekitar tempat terlarang. Dia mungkin akan terjerumus ke dalam ini. Contohnya pengembala ternak. Iko ada tanah awak bebatnya badu. Iko letaknya di sepadan. Kalau sepadan itu kan, sepadan itu badu punya kami. Sepadan itu badu. Posisi malapen tarana di sepadan itu namanya perkara syubhat. Lalu Rasul mengajar, orang yang syubhat itu adalah dia menjaga diri kalau dilapehan di dalam sepadan tanaman tulisan tanah awak itu cenderung karena dia telah bagaikan yang ternak kita, bisa jadi nanti dia kuat kemungkinan memakan tanaman di tanah bukan kita milik kita. Itulah kira-kira umpamanya, Pak. Kalau dimakannya di tanah awak, tanaman di luar punya awak, berarti dia sudah memakan yang haram. Ini haram karena kita salah, yang ini maksudnya bukan dia, karena binatang mana tahu dia kan. Berarti kita diajarkan jangan memasuki wilayah syubhat, karena cenderung kita nanti kepada berbuat haram. Apalagi hari ini kita kalau tidak jalan lebih baik ditinggalkan. Nah, lalu ingatlah kata Rasulullah, setiap raja memiliki wilayah tanah. Jadi raja punya wilayah, tetapi Allah mengatakan dan tanah raja itu ada pula larangannya. Kalau raja punya wilayah yang mungkin seluas Meksiko, ada penguasanya, maka tidak boleh orang lain masuk ke situ. Jangan masuk lagi, mungkin di luar sudah ada pengawalnya. Maka pengawal ini untuk menjaga agar jangan masuk ke dalam itu. Dan lalu dikatakan oleh Allah, sesungguhnya tanah larang Allah di bumi itu adalah perkara yang diharamkan. Jadi mendekat kepada yang haram itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ditutup hadis ala wa inna fil jasadi mudghah
iza saluhat salahat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya ingatlah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka seluruh jasad ini akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk dia, maka akan rusaklah semua amal perbuatannya. Apalagi itulah dia hati. Jadi perkara syukur itu adalah hakikatnya merusak hati. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu kita sampai kepada inti kaji kita. Apa akibatnya kalau makanan haram atau syubhat? Satu. Yang pertama, doa-doa kita tidak dikabulkan. Ibu Maya, karena minta kepada Allah. Nah, makanya ada sebuah ini hadis ini kata Rasulullah, ada seorang musafir yang langsung suruh mangke tangannya karena musafir itu doanya dikabulkan, suruh minta kepada Allah, tetapi dia tidak menyadari kalau yang dia makan adalah yang diharapkan. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang memakan makanan haram? Hadis Arba'in yang ke-10 dikatakan. Jadi yang pertama adalah apa? Yakinlah untuk menjaga agar doa kita dikabulkan. Mari kita jaga jangan termakan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah. Satu. Yang kedua akibatnya apa? Merusak hati dan akal. Makanan haram, apalagi mungkin itu khamar, itu merusak jiwa kita. Karena kalau kita makannya apa? Jadi daging nanti akan memompahkan nanti darah ke otak kita, nanti akan mempengaruhi yang lain sehingga kadang-kadang rusak akal. Tidak rahasia pola pikirnya. Tidak tentu memikirkan yang baik dan buruk. Ini diantara akan ada ya, faktor makan yang tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga, akibat memakan yang haram tadi, amalan tidak diterima. Ini ada hadisnya di surat Tabrani. Kalau dari situ kejadian berapa adalah selama 40 hari amalan tidak diterima kalau kita memakan atau termakan hal yang diharapkan. Kemudian yang keempat, akibatnya membawa ke neraka. Di neraka. Apa kata Rasulullah? Tidaklah tubuh daging dari makanan yang haram kecuali neraka lebih utama. Makanan yang makan yang haram, daging yang tumbuh dari makanan yang haram adalah yang lebih pas layak tuh neraka yang akan membakarnya, ibu dan bapak. Yang kelima, akibat makan yang haram mengurangi iman dan mengganggu ibadah. Imanlah turun, ibadah payah khusyuknya. Jadi mungkin maksudnya kita salat Allahu Akbar, salat kita dengan baik-baik, tapi payah khusyuknya. Ini di antara penyebabnya merusak ibadah karena mungkin termakan yang tidak diridhai Allah, aduh masuk ke kawali Allah, merusak kepada ibadah kita. Lalu apa lagi? Dua lagi terakhir, merusak keturunan. Merusak anak cucu awak. Kalau pulang tahun dan Allah bapak terbawa nanti rezeki yang tidak halal tak makan anak awak, itulah kadang-kadang anak susah diatur. Anak membangkang ke orang tuanya, tak patuh ke orang tuanya. Ternyata di antara sebabnya berapa bisa jadi awak terlupa membawa pulang rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena baik-baik itu, karena makanan kan. Yang terakhir, memakan yang haram bisa menzalimi diri sendiri, merusak kawat surah bermanfaat. Karena itulah di bulan penuh berkah ini ayat hadis karena judulnya makan haram, kita hanya bisa berharap kepada ibu dan bapak, andai kata selama ini mungkin terlanjur memakan yang tidak diberi Allah, mari kita perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah, dan untuk berikutnya mari kita istiqomah menjaga diri, memastikan kalau semua yang kita makan adalah yang dihalalkan oleh Allah. Ibu,
sebagai penutup ceramah kita. Kemuliaan seorang istri pada masa sahabat Rasulullah. Katikolah keluar suaminya mencari rasaki, mencari binti, itu nyama bisi atau gani? Bisinya berapa? Ini sahabat yang mulia ya, zaman para sahabat Rasul. Wahai suamiku, sekarang engkau mau mencari rezeki, ketahuilah saya dan anak-anak bisa bersabar kalau dari kelaparan tidak ada makanan sehari 2 hari. Bisa kami sabar. Tetapi kami tidak bisa bersabar kalau engkau membawa makanan yang tidak dihalalkan. Bagi saya kau kapai berarti berapa adalah udah kalau mencari piti jangan bawa pulang rasa kina tidak halal dah. Lain ibu bagi siapa kau udah teori kerajo tersebut. Itu kemuliaan istri sama sahabat dulu. Kini nama masalah pak. Kalau persoalan kadang udah terlupa di jalan tuh di kerajo tuh. Kalau bini bagi siapa tadi udah hari kerajo ame cincin 2 ame. Piti ada. Galang lu ada. Rumah bordel itu. Cak rumah karena semua persoalan itu. Sehingga udahnya kadang-kadang aku berpikir karena dia sayang kepada ibu, demi cintanya pada istrinya tersayang, tak lupa kadang mencari rasa yang halal. Dari maka lebih diambil pada tidak halal berapa. Maka saya berpesan ibu, mulai besok kalau udah mencari rezeki bagi siap deh, udah cari yang halal pulang untuk anak kami tidak rela loh memakan sakinan tidak halal juga. Biarlah tanpa barui daripada memakan haram. Belajar dulu. Baik, terima kasih Bapak. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.